di malam ini, Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Murtad Sejati sedang berada di Kota Pahlawan, Surabaya. Di rumah ini terdapat seorang wanita yang sudah sakitan tak kian sembuh. Menurut penerawangan dari Gus Samsudin Jadab, wanita ini ditempeli makhluk misterius. Makhluk apakah tersebut? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam menguak misteri. Kebetulan kami punya kakak ipar. Sakitnya sudah lama sih. Cuman dari pihak keluarga ini merasakan sesuatu, sakitnya bukan hanya medis saja, tapi ada satu perasaan atau keyakinan, ada non medisnya juga. Itu sudah bisa dirasakan sekian lama ini, bukan hanya saya pribadi, tapi hampir semua keluarganya merasakan seperti itu. Sakitnya itu ya nggak tidur gitu, betah gitu. Sampai berapa hari nggak tidur, Pak? sampai hampir 2 hari 3 hari nggak tidur. Penyakit seperti ini, kalau sepengetahuan saya, yang saya rasakan, ini karena ketempelan. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Nah, coba sini, Pak. Masya Allah. Sebentar. Ada, Bapak? Masya Allah. Akbar. bukan bosan. Dia sudah lama bersama saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan pisahkan aku sama dia. Bismillahirrahmanirrahim. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumbangannya dari Bapak Ma'ruf Jombang. Masya Allah. Nggih, hati-hati. Nggih, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ma'ruf Jombang yang telah memberikan bantuan semen untuk pembangunan Padepokan Murtad Sejati. Semoga amal ibadah panjenengan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah sebelah sana nanti akan kita buat yayasan yatim piatu di sebelah sana, dan untuk dijadikan tempat pondok tahfidz di sebelah sana nanti insya Allah. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Istirahat, Kang. Alhamdulillah. Ini besinya kurang apa cukup, Kang? Masih kurang banyak. Agar video lebih bermanfaat,
Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel resmi Padepokan Nur Zat Sejati. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semuanya, kita mau menuju ke rumah salah satu saudara kita yang berada di Surabaya. Ini rumahnya ini. Assalamualaikum. Amit nggih. Barakallah. Alhamdulillah, barakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Enje. Saya lebih suka di bawah saya. Karpetnya licin jadi. Dah, enggak apa-apa sih, gini aja. Enje. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, saya beserta dengan saudara-saudara saya bisa datang ke sini. Tepatnya ini di Surabaya, Pak nggih. Surabaya mana ini, Pak? Tambak Loso Wilangun. Tambak Loso Wilangun. Nggih, griyane Bapak sinten niki? Rumahnya Bapak siapa ini? Pak Adib. Pak Adib. Ya. Enjeh, Pak Adib. Alhamdulillah malam ini saya beserta dengan santri, beserta dengan pengurus pondok datang ke sini. Yang pertama untuk menyambungkan tali silaturahmi, untuk mempererat tali persaudaraan dan seduluran. Dan yang kedua, saya ke sini ingin mengetahui apa sih Pak yang terjadi di rumah ini, Pak. Kebetulan kami ini punya kakak ipar. Punya kakak ipar. Sakitnya sudah lama sih. Sudah lama. Cuman dari pihak keluarga ini merasakan sesuatu, sakitnya bukan hanya medis saja, tapi ada satu perasaan atau keyakinan, ada non medisnya juga. Itu sudah bisa dirasakan sekian lama ini, bukan hanya saya pribadi, tapi hampir semua keluarganya merasakan seperti itu. Makanya kami mencoba ya berikhtiar lah, kan gitu. Apa salahnya kalau kita berikhtiar, apapun hasilnya ya kita pasrahkan ke yang kuasa Allah. Oke, Masya Allah. Sakitnya itu udah berapa lama, Pak? Sudah cukup lama, mulai tahun 77, mulai tahun 77. 77, saya belum lahir. 77. Subhanallah. Ya, Subhanallah, 7 tahun 77 sampai sekarang. sampai dengan sekarang, betul. Berarti hampir apa ya? 30 lebih. Hampir 30 Ya tahun. sembuh. Kemudian sakit itu. Sakitnya itu gimana, Pak? Sakitnya itu awal mula itu ketika dia ikut basic training Training di Rungkut. di Rungkut. IBPNU Umur berapa itu kira-kira beliau, Pak? ya masih muda belia lah. Masih. Jadi kira-kira umur Lulus SMA, SMP, ya kalau kelahiran 56 berarti waktu itu tahun 77. 22 ya. 22 tahun masih muda ya. Heeh, terus Nah, pulang dari basic training ya kalau dulu istilah itu apa ya, penantaran lah. Hari terakhir kan terus di baiat itu di makam Rungkut katanya itu. Pulang kemudian terus sakit. Sakitnya ya saya anggap sakit biasa, capek atau gitu. Tahu-tahu kok lain. Iya. Ya waktu itu ya ke dokter juga. Kemudian karena masih belum sembuh sehingga kita juga ikhtiar ke non medis. Ya Bu Almar
alhamdulillah tuh sampai kasih apa itu bacaan-bacaan untuk dia. Kemudian sembuh, ya sembuh. Kadang-kadang sakit lagi. Sampai waktu itu ketika dia mendaftar ke Depak, pegawai negeri. kayak negeri waktu di Depak, setelah tes lulus kan mendapatkan SK itu ke dari pusat, ada surat, akhirnya dia tidak menerima lah waktu itu, katanya Golkar gitu waktu itu kan gitu. Iya, iya. Akhirnya tidak menerima, dia waktu itu diterima sebagai pegawai negeri. Nah, hanya surat dari pusat saya terima aja, namanya surat pemberitahuan. Nah, kemudian sembuh, terus dijalankan dia sebagai pegawai negeri itu. Iya. Nah, sambil di pekerjaan itu kadang-kadang ya kalau saya sakit nggak masuk, tapi namanya perda diri waktu itu dokternya spesialis saraf jiwa itu kenal sama kepala Depak itu Provinsi Jawa Timur itu, sehingga kalau itu sakit tetap disuruh masuk karena perda diri juga termasuk dokter sebagai pembina apa itu anak-anak yang sakit-sakit seperti itu, sehingga koordinasi dengan kepala Depak Jatim itu sudah baik, ya sekalipun sakit sering tidak masuk tetap masih diterima. Iya. Sampai pensiun itu masih ya sakit, karena sembuh sembuh. Sakitnya itu bagaimana, Pak? Sakitnya itu ya nggak tidur Nggak tidur. Nggak tidur gitu, Ya. betah gitu. Sampai berapa hari nggak tidur, Pak? sampai hampir 2 hari 3 hari nggak tidur. Nggak tidur nggak makan, Bu. Iya. Berarti pembayaran antara Iya. Golkar kan beda. ya emang ya Dulu waktu bingung. itu kan Golkar sama apa P3 dulu ya isinya itu tidak cocok dengan artinya kan nuraninya. orangnya. Nah, saya tanya kenapa kok sampai dipikir waktu ikut pasik keliling, saya tanyakan ada pertanyaan yang mestinya bisa dijawab ya, terus kehabisan waktu apa ya, waktu itu kan ada pertanyaan dasar NU, apa yang menjadi dasar pegangan NU, Quran, hadis, ijma, kiasan mudah itu dia, terus kehabisan waktu, sehingga kan sudah mengumpulkan mikir itu. Awal saya tanya seperti itu awalnya itu. Iya. Jadi, terus waktu itu ya mohon maaf, waktu itu kan bapak saya kan Muhammadiyah. Jadi percaya tidak gitu. Setelah waktu di kamar saya terasa waktu itu juga dia non medis, terus bapak saya minta izin untuk dia ke non medis. Waktu itu kan bapak disuruh dia ke non medis, dokter itu yang saya laksanakan. Nah, ketika saya merasakan bapak saya suruh masuk, saya suruh masuk, insya Allah nak istiaroh, yaitu terus ke Yai. Oke. Terus sama ya itu dikasih tahu sakitnya karena apa, Pak? Ya saya kasih bapak ijazah itu surat Sulaiman Pak salah. Ya bab masalah jin itu. Lupa saya ayatnya itu. Iya. Iya. Berarti sampai sekarang beliau ini belum menikah. Belum. Tapi waktu ngomong-ngomong kata sudah nikah, punya anak,
Nanti berarti kan sudah apa itu lain, lain di alam lain kayak gitu. kondisi yang dia sekarang dengan apa yang terjadi pada dia kan, loh kok bicara seperti itu gitu loh. Iya. Dan sekarang ini kalau sama keluarga ingat apa enggak, Pak? Ingat. Kadang ingat, kadang enggak gitu. Nah, Iya, tetap ingat. Kadang ingat, kadang enggak itu. jadi kalau sedang ya nggak apa-apa ya, biasa. Iya. Iya. Penyakit seperti ini kalau sepengetahuan saya yang saya rasakan ini karena ketempelan. Jadi penyakit non medis itu ada 3. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga itu karena sihir. Penyakit non medis yang karena ain itu dikarenakan pujian yang tidak menyatakan asma Allah. Itu menyebabkan penyakit ain. Kalau penyakit ketempelan itu menempel karena jin itu menempel bukan karena disuruh orang, tapi karena memang ada hal-hal yang berhubungan dengan yang sakit tersebut. Bisa karena itu, bisa karena pikiran, bisa karena ke tempat-tempat yang wingit kayak gitu dan lain sebagainya. Itu sehingga apa menempel di dalam diri. Nah, ini beliau ini seperti sudah disukai gitu loh oleh bangsa jin, sudah disukai dan dijadikan istri begitu oleh bangsa jin. Maka yang penting sebenarnya adalah diputuskan dengan bangsa jin tersebut. Saya pernah mengalami kejadian seperti ini dulu ketika di pondok saya. Dulu waktu saya berada di pondok, pernah ada seorang anak muda itu yang mancing di sungai gitu, sampai lupa waktu gitu, sampai sore gitu. Nah setelah itu di sungai itu terdengar suara gamelan gitu katanya. Nah setelah itu beliau melihat sungainya itu seperti ada orang ramai gitu di samping kirinya. Terus beliau masuk ke sana. Terus ketika di sana ternyata lagi ramai hajatan itu. Nah beliau itu disambut terus diminta untuk jadi suaminya gitu. Suami dari yang punya hajatan, dan beliau bersedia gitu. Setelah bersedia, tiba-tiba kanan kirinya berubah lagi dari sungai. Terus baru beliau tahu kalau ternyata tadi masuk ke alam jin. Itu pulang, akhirnya sampai rumah panas, ngomel gitu. Terus orang tuanya manggil ke pondok gitu, manggil di pondok, tahan dulu, manggil ke pondok. Akhirnya saya sama abah saya yang disuruh ke sana. Nah ternyata memang beliau itu mau dijadikan yaitu tadi menantu dari kerajaan jin tadi. Akhirnya kita putuskan ya, pemutusannya salah satunya nanti dipotong rambutnya sedikit, setelah itu nanti dilarung di sungai gitu. Yang sakit sekarang di mana? Di sana. Yuk kita ke sana dulu, baca selawat dulu, ini ditahan dulu yuk persahabat, ini saja beliau biar tidak masuk dulu. Sisinya ini sudah kepala saya itu kayak, telinga saya kayak tembem gitu. Terus kayak ada yang nggak suka, memang sudah nggak pengen diputuskan. Moga bapak sini duduk dulu. Oh ya, yang sakit ini nggak apa-apa, sudah. Oh sudah berumur nggih? Iya, adik saya pas. Waduh jenengan pas, belum menikah ini. Nggih. Oh, namanya siapa beliau ini? Fatimah. Bagus namanya ya. Inje. Iya. Masya Allah. Ini ada yang menempel Bapak. Ada memang dari bangsa jin yang suka sama beliau. Akan saya dohirkan ya Pak ya. Saya dohirkan sesuatu. Ini saya tidak masuk ke sini, dan nanti saya dohirkan, nanti panjenengan ambil ya, supaya beliau tidak terus diikuti, karena memang ada simpul-simpulnya atau ada sebuah
jin yang suka sama beliau. Nah, ini ada salah satu jin yang terus mengikuti beliau. Ini jin ini suka sekali dengan beliau. Memang yakin saya. Kenapa, Pak? Yakin memang saya. Iya. Seperti itu. Wah, sekali. Ini saya tohirkan dari sini, nanti sampai ambil ya. Saya tohirkan dari sini, nanti jenengan ambil nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasyiri sarifi sairil asma'i. Siapa nama beliau? Fatimah. Nama orang tuanya? Ibunya? Siti Jarona. Bapaknya? Bapak kandungnya? Munawar. Alhamdulillah. Ihdinas sedulur batin ana batin. Wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah tatullah syifatullah wujudullah afalullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salamun qawlan min rabbir rahim wa tajalla ma ayyuhal mujarimun summum bukmun ngumyun fahum la yarji'un. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wa syahadati wujud. Allahu akbar, Allahu akbar. Lihat cahaya merah itu, Kang. Lihat itu cahaya. Gimana cara ke bawahnya itu ya? Jaringan masuk aja ke dalam bisa, Bapak? Kapan jaringan dulu? Coba ke dalam sana. Ke dalam sana dulu. Ada seperti mustika hitam gitu. Terus ke bawah sana, terus bawah, terus ke bawah. Ada mustika hitam enggak di sana? Mustika hitam. Terus masuk, cari terus. Iya. Untuk apa kalian kemarin? Terus cari Bapak. Kayak batu mustika hitam. Ya terus cari dulu Bapak. Dia istriku. Jangan kamu. Terus maju. Ada itu. Batu itu Bapak. Ya batu. Batu besar, batunya besar. Saya jempol tangan. Cari dulu. Depan jaringan sana, depan. Kakak ke bawah. Nah. Nah itu Pak. Allahu akbar. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Nah, coba sini, Pak. Masya Allah. Sebentar. Ada Bapak. Masya Allah. Akbar. Ini mustika kelapa ini. Biasanya berada di dalam kelapa ini. Masya Allah. Itu biasanya makanan nggak akan basi kalau dikasih itu. Di tesnya gitu biasanya. Ya. Kenapa kamu tahu? Di sini. Astagfirullahaladzim. Dia dari situ. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum salam. Ngomong baik-baik sama saya. Ngomong baik-baik. Kamu siapa? Jangan mengganggu istriku. Enggak, saya enggak mau ganggu istri orang. Kalau istri orang ganggu saya banyak. Kalau saya enggak mau ganggu istri orang. Buat apa istri saya ada? Kamu siapa? Saya bukan siapa-siapa. Saya Samsudin. Kamu mengusik. Saya mengusik. Mengusik siapa? Kamu niat memisahkan saya dengan dia. Oh, tahu ya kamu ya? Oh, santai, 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 santai. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Santai, 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 santai. Kamu kan sudah tanya siapa saya. Sekarang saya tanya ke kamu. Kamu itu siapa? Aku bangsa jin. Iya. Kenapa kamu tanya? Iya, maksudnya bangsa jin itu kenapa kamu kok sampai nyukain mbaknya itu kenapa? Itu bukan urusan. Aku sudah suka. Nanti dulu. Bangsa jin ya sukanya sama bangsa jin. Bukan urusanmu. Manusia ya jodohnya manusia. Masa manusia jin sukanya sama manusia? Ya enggak boleh begitu, tah. Bukan urusanmu. Itu namanya kamu melawan dari kodratullahnya Allah. Jin itu ya jodohnya bangsa jin, manusia itu jodohnya ya bangsa manusia. Sesukaku. Terus kalau kayak gini, kalau kamu benar-benar suka, dan nyatanya kamu itu sekarang menyiksa loh. Menyiksa dari mananya? Ya itu beliaunya Dia tersiksa. sehat-sehat saja. Sehat Bahkan apanya? dia mengikuti saya sampai ke alam saya. Kami sudah memiliki anak, kamu tidak Ya. boleh memisahkan kami. Itu namanya kamu memaksa. Tidak seperti itu Kamu harusnya. siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya hamba Allah. Jangan coba-coba menghalangi saya. Saya tidak menghalangi kamu kalau kamu nggak mengganggu saudara saya, karena sesama manusia itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Dia sudah lama bersama saya. Tapi apa yang kamu lakukan itu salah. Wallahi demi Allah, yang kamu lakukan itu salah. Salahnya dari mana? Bangsa jin itu jodohnya ya bangsa jin, bukan bangsa manusia. Terus apa yang kamu lakukan ini juga pemaksaan kok. Ini kamu kan menggunakan ilmu-ilmu hitam, ilmu pelet. Tidak boleh seperti itu, pemaksaan namanya itu kamu. Aku bisa saja apa yang aku inginkan, apa yang aku mau. Manusia itu makhluk hidup, diciptakan itu untuk menyembah kepada Allah. Aku tidak suka. Kamu banyak bicara. Jangan teriak-teriak, nanti saya dikebukin orang, dikira maling. Biar saja. Makhluk itu ada aturan dan ada peraturannya. Kita itu diciptakan Allah itu ada aturan dan peraturan. Nggak bisa Tidak mengenal peraturan. Aku hidup semauku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti kamu nggak bisa diajak ngomong baik-baik. Berarti kamu nggak bisa dihargai. Saya sesama makhluk Allah saling menghargai. Tetapi kalau kamu berniat tidak baik, tidak bisa diajak ngomong baik-baik, monggo kerso. Bismillahirrahmanirrahim. Syirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Syaikhosa Kolaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghausas Somadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhidi Aba Muhammadin, Sayyidina Sya'abdul Qadir Jailani, agisni wa amidani fi qada'i hajati wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, saya minta hibarnya barokahnya Tuhan Sya'abdul Qadir Jailani semoga cepat hadir ke saya. Saya meminta selamat dan tenang, dan saya meminta ya Allah, saya meminta ya Allah, saya meminta ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ikat makhluk ini ke bumi. Allah Akbar. Allah. Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syaikh Sakalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Gausa Samadani, ya Mahmub Subhani, ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sya'amdul Qadir Jailani agisni wa amidani fi qadai hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat. Jangan kau putuskan hubungan kami. Menikah kamu itu bagaimana? Sedangkan beliau ini manusia, panjenengan itu bangsa jin. Pernikahan kamu saja tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah. Pernikahan yang kamu lakukan itu pun batal. Batal secara hukumnya. Batal secara ketentuan Allahnya saja sudah batal. Tidak boleh bangsa jin itu menikah dengan bangsa manusia. Kami saling menyukai. Dia mau menikah sama saya. Bahkan aku sering mengajak dia ke alam saya. Tadi kan saya sudah berusaha untuk berbicara baik-baik. Wallahi demi Allah, saya kan sudah berbicara baik-baik bahwa apa yang kamu lakukan itu salah. Semua hal yang dilarang oleh Allah itu tidak boleh dilakukan, karena itu pasti akan merugikan. Contohnya sekarang yang menjadi korbannya kan beliau, bangsa kami, bangsa manusia yang menjadi korbannya, hanya menuruti kesenangan kamu. Itu dari zahirnya saja. Apa yang kamu lakukan itu merugikan, dan itu artinya kamu zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan pisahkan aku sama dia. Aku sudah memiliki anak bersamanya. Kenapa saya merinding ya? Gimana cara menjelaskan ke makhluk seperti kamu ini ya? Soalnya kamu sendiri nggak masuk ke dalam agama Islam loh. Puluhan tahun bersamanya. Jangan memisahkan aku dengannya. Begini. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Syir Allah, datullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tolong. Bismillah. Jelasin Pak Lurah. Jelasin. Suka itu arti suka dari kamu itu kayak mana saya nggak ngerti loh. Suka itu kalau kita suka itu orang yang kita sukai harus bahagia. Lah kalau kamu itu sukanya membuat orang yang kamu sukai itu sengsara loh. Terus sukanya yang model gimana gitu loh. Saya nggak ngerti loh. Bukan menurut saya. Wallahi demi Allah, beliau itu sengsara. Matamu meleok. Apa yang kamu lakukan itu bikin beliau sengsara. Dan itu sudah sangat lama. Itu namanya kamu dolim. Kalau kamu ke alam saya, kamu akan melihat dia. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Hari pertama kali saya masuk rumah ini saya sudah tahu kalau kamu itu tempatmu di mana, terus kamu sering ngapain. Tapi itu semuanya pemaksaan. Bukan mahabbah yang rasa cintanya karena Allah, tetapi kamu paksa. Kamu tarik sukmanya untuk kamu suka dengan kamu. Itu bukan cinta yang apa bahasa kamu ya, bangsa jin itu ya, suka karena cinta itu gimana? Ini kamu cintamu karena nafsu. Nggak boleh seperti itu. Hah? Nggak tahu nggak dia cinta buta ini? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kamu sudah punya 4 anak sama beliau ini. Emang beliau sering ngomong sendiri ya, sudah punya anak gitu ya. Lahiran pertama itu hanya secara duniamu. Tetapi secara dunianya belum, beliau belum pernah menikah. Bagaimana nasib anakku jika kamu pisahkan aku dengan dia? Saya urus atau kamu urus dengan baik, sudah. Cari dari bangsamu sendiri. Saya nanti yang akan mencarikan ibu pengganti untuk anak-anakmu.
Ya tidak semudah itu juga kamu mengambil dari bangsa kami untuk kamu ganggu. Terus selain itu, selain pengikat yang kamu ikatkan ke dalam diri ibunya itu masih ada lagi atau enggak? Masih ada? Sudah kamu putuskan. Tapi tidak semudah itu untuk kembali normal. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ini masih ada sesuatu Jika ini kamu maksa dia akan gila. di belakang ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia sudah terlalu lama di alamku. Kembalikan sukma yang panjenengan ambil itu. Kembalikan semuanya. Jika kamu mampu, kamu saja yang mengembalikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif Itu pun kalau lam dia mim mau. kaf ha ya ain sin kaf Karena dia sudah memiliki anak dariku. ha mim ha mim ha Tidak mim. semudah itu kembali ke alam kalian. Ya Allah, tunjukkanlah makhluk ini siapa saya. Allah Akbar. Lepaskan ikatannya. Allah. Ampun yang semaris Mulyodadi. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingsun tajalini jannah muslim kun fayakun kun fayakun kun fayakun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masih ada ikatan lagi yang kamu ikatkan ke dalam diri orang ini. Masih ada lagi di lemari beliau yang paling lama itu. Itu anaknya di sana nanti kita itu kan. Jangan mempermainkan bangsa kami kamu. Apa yang harus aku lakukan? Kembalikan. Dan mulai saat ini ceraikan, putuskan semua hubungan kamu dengan beliau. Tidak ada tawar-menawar dengan saya. Daripada kamu nanti saya belenggu. Walaupun dia kembali, tapi sulit untuk bisa normal. Karena sudah terlalu lama. Ya itu juga kesalahan kamu. Dan itu juga akan menjadi dosa kamu. Karena seharusnya tempatnya di situ, kenapa kamu lepaskan? Kenapa kamu tarik? Akhirnya menjadi sebuah kekosongan untuk dirinya. Benar-benar jatuh cinta. Cinta tidak seperti itu. Aku melihatnya waktu di tempat makam itu. Tempat tinggalnya di makam. Seharusnya sebenarnya tidak boleh seperti itu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pernah ke makam dulu? Semenjak itu. Iya, Makam apa? Iya benar. Rukun. La haula wala quwwata Itu di sana aku La berjumpa. haula wala quwwata illa billah. Makanya kita kalau mau masuk ke tempat-tempat yang wingit, angker, ke makam, kemana itu, selalu minta perlindungan kepada Allah. Masuk kalau kita kamar mandi pun juga harus berlindung kepada Allah. Baiklah, aku akan melepasnya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata. Lepaskan sekarang. lepaskan aku biar Bismillahirrahmanirrahim. kembali ke alamku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala Tidak semudah itu ali untuk normal lagi. sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum beliau benar-benar normal, maka panjenengan tidak akan saya lepaskan. Baiklah, saya Masuk. akan berusaha. La haula wala quwwata illa billahil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. La haula wala quwwata illa. Monggo ikut saya dulu. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam.
Anak-anaknya di sini nih. Anak-anaknya di sini. Anak-anaknya di sini. Anak-anaknya di sini. Allah. Terus anak-anak kecil-kecil lah Mas. Padahal umurnya sudah ratusan tahun ini. Kalau di alamnya sana, tapi ketika masih anak kecil, lihat tuh Kang, kamera Kang. Tuh, lihat noh anaknya tuh. Tuh goyang-goyang itu. Tuh. Kalau quwwata billah. Tuh yang goyang-goyang itu anaknya itu mainnya di sana. Ada di energinya berbenturan di situ itu. Tuh kan, lihat tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wala quwwata illa billahil azim. Itu kan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, datullah, sifatullah, wujudullah, falullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salamun qaulam mir rabbir rahim tajilama. Semambukmu. Wujud, ya ahlamul ghaib wa syahadati wujud. Ya ahlamul ghaib wa syahadati wujud. Ya. Ini Pak ya. Buka ini lemari ini, dibuka. Dibuka. Bawahnya. Oh, silakan. Ya. Ambil sesuatu di situ. Bawa sini coba. Nah ini. Yang kayak ada di makam-makam itu ini. Ini bukan punya jaringan. Bukan. Ya ini yang saya maksud. Tadi bapaknya ini anaknya nih. Dua ini. Ini biasanya orang-orang juga sering menyebutnya itu mustika kelapa, Bu. Mustika kelapa. Nah kayak gini ini biasanya kalau ditaruh di masakan nggak gampang basi. Sampai 4 hari 5 hari kayak gitu. Buat tes-tesannya gitu loh. Astagfirullah. Ini anaknya, ini bapaknya, ini tua ini. Ini bapaknya yang tadi itu. Bapaknya, Raja Jin. Iya. Yang di kamar tadi ini. Tadi sempat masuk. Iya. Yang ini anaknya. Ya Allah. Kok segini lamanya nggak diputusin loh ya? Sampai segitu lamanya. Ini mustika kelapa. Ini seperti ini. Ini mustika kelapa ini. Banyak yang cari kayak gini. Yang punya ya Raja Jin itu. Pengatasannya biasanya dimasakkan nggak gampang basi kalau kayak gini. Ini yang punya Raja Jin tadi. Kalau ini kekuatan dari Raja Jin tadi, ini anak-anaknya. Astagfirullah. Sekarang siapkan daun bidara 2 baskom, air. Iya. Penyakit seperti ini disebut dengan ketempelan begitu. Jadi disukai oleh Raja Jin beliau ini. Makanya saya sering bilang kan kalau beliau punya anak itu memang ya seperti itu, beliau sudah menikah dengan jin gitu loh. Sehingga ya seperti itu gitu. Nah seperti ini harus diputuskan, memang harus diputuskan gitu, insyaallah. Setelah ini disiapkan daun bidara, disiramkan, dibuat mandi, nanti setelah itu diruqyah dan dipagari insyaallah. Tentunya pagaran yang paling kuat adalah sabar dan sholat. Tolong diajani dulu Bapak Imaman 4 penjuru. Terus panjenengan siramkan tempat ini. Ibu tolong nggih. Jenengan ajani dari kanan, terus mengke jalan ke sebelah kiri sambil baca ayat kursi, azan lagi sambil baca kursi sini, terus sampai 4 penjuru, nanti tengah-tengahnya qomat sama azan nggih. Monggo. Dan tolong jenengan mawon dari sebelah sini azan,
Sini. Monggo. Ada. Nggih. Ajan komo. Empat penjuru. Enggak berdiri duduk ya. Diri aja enggak apa-apa. Belah sana dulu. Sambil jalan nanti baca ayat kursi. Monggo mereka. Dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita sudah berada di Surabaya dan melakukan beberapa riyadhah. Ternyata dari kejadian yang kita alami tadi, bahwa beliau itu disukai oleh dari golongan jin, dan insyaallah nanti akan selalu kita pantau, dan saya harap dari pihak keluarga ada yang mau membawa beliau ke pondok untuk terus kontrolnya, terapinya gitu. Dan saya harap jangan sungkan untuk terus datang ke pondok. Saya jujur malah senang kalau panjenengan sering-sering datang ke pondok, karena itu nanti menyambahkan tali persaudaraan dan perseduluran insyaallah. Dan insyaallah saya hakul yakin kalau panjenengan ikhlas, ridho merawat beliau, itu ada hikmahnya, ada barokahnya, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja panjenengan sekeluarga diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisa untuk beribadah, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.